Kemudian yang kedua, pemahaman bermakna, di mana di situ karena kita melihat pemahaman bermaknanya itu kan terlalu panjang uraiannya, Pak, sehingga masih agak sulit kayaknya untuk dipahami, sehingga kami sederhanakan dengan mengurangi kata tapi mempertajam makna. Kemudian yang kedua, menyederhanakan sesuai dengan kompeten murid. Jadi kita lihat keragaman kompeten murid kan itu ada, Pak. Yang 2 poin ini saja, Pak, yang kita titik beratkan, Pak. Demikian. Oke, baik Pak Adri. Terima kasih. Jadi tadi ada pengembangan dari apa yang sudah dibuat Pak Amran. Pak Amran tadi hanya satu yang dimodifikasi karena itu terkait dengan pemanfaatan media yang di sekolahnya belum lengkap. Terus kalau dari Pak Adri komponen yang dimodifikasi Bapak itu terkait dengan pengetahuan prasyarat, Pak ya. Ya. Apa yang menjadi alasannya, Pak? Kenapa pengetahuan prasyarat ini harus dimodifikasi? Artinya modifikasinya bersifat menyederhanakan ini, Pak. Oh, menyederhanakan, Pak ya? Ya, jadi ya. supaya lebih mudah dipahami. Oh iya, Begitu lebih juga mudah dalam pelaksanaannya, betul. iya. Iya, karena kata kuncinya adalah bagaimana modul itu dia sederhana tapi efektif. Begitu, Pak ya? Begitu. Itu Iya, maksudnya. oke. Ya. Terus yang kedua adalah pemahaman bermakna. Bagaimana mengurangi kata tapi mempertajam makna. Mengurangi kata tapi, Pak ya, untuk mempertajam maknanya. Terus menyederhanakan kata-kata itu dikurangi. Oh ya, kata-katanya. Tetapi, salah ketik, tetapi. Ya, tetapi mempertajam maknanya. Kata-kata. Iya, artinya dalam satu kalimatnya itu kita kurangi terlalu panjang penjelasannya mungkin Pak ya, terlalu berbelok-belok. Ya, sehingga susah untuk dipahami. Begitu Pak ya. Sehingga di kelompok Pak Adri itu lebih mempertajam kalimat tersebut dengan mengurangi beberapa kata sehingga bisa sesuai dengan kompeten murid. Artinya mudah dipahami. Bahasanya tidak terlalu tinggi begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Iya, bahasanya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu teoritis, tidak terlalu teoritis. Sehingga mudah untuk dipahami. Oh iya. Baik, Pak Adri, terima kasih banyak. Mungkin ya Pak, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau ada usulan atau ada mau ditambahkan? Halo? Halo? Halo ya Pak, halo. Ya, silakan Ibu. Halo? 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 Suara saya jelas kedengaran Bapak Ibu? Halo? Halo, halo? Halo? Iya Pak. Suara saya jelas kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Cuma yang Mbak komen ini kayaknya tidak kedengaran. Siapa ya tadi? Ibu Juniarti ya? Oh, Ibu Nikma. Ibu Nikma. Ya, silakan Bu Nikma. Ya Pak, maaf Pak karena terputus-putus tadi terlanjur di kedengaran, jadi hanya menambahkan tadi dari yang sudah kita kerjakan dari kelompok 1. Sebenarnya kita tadi membuka semuanya, ada memang kesesuaian dengan kita punya keadaan sekolah, profil sekolah, cuma karena bertepatan dengan waktu yang harus dibatasi, sehingga tidak sempat yang harus semua kita tampilkan Pak. Jadi seperti itu yang sudah dipresentasikan oleh Pak Adri, seperti itulah yang bisa kita tampilkan dulu Pak untuk sekarang. Barangkali gitu Pak, dengarin ya.
Halo. Oke Bu, terima kasih ya. Jadi karena persoalan waktu ini ceritanya Bu Nima ya. Iya, kita berapa? Sudah memungkinkan ya. Yang pastinya begini. Yang pastinya Bapak Ibu sekalian sudah punya gambaran. Ini kan sebagai langkah kerja awal kita. Artinya kita sudah punya gambaran. Ini membuktikan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pemahaman untuk bisa memodifikasi suatu modul ajar. Ya, jadi sudah ada gambarannya. Jadi kalau dimasukkan dalam situasi untuk menyusun modul ajar, itu kita sudah bisa menyusunnya dengan gambaran-gambaran kita sudah lakukan. Oke. Baik, terima kasih Pak Adri. Saya rasa sebenarnya saya ingin melihat juga dari sisi ininya Pak, tapi tidak ada masalah, itu bisa kita bisa kita pahami karena persoalan waktu lagi. Jadi rencana kegiatan dengan pelajarannya dan asesmen yang tepat dari modul yang dimodifikasi tersebut. Iya, artinya apakah dengan asesmen yang kita mau terapkan itu sudah sesuai dengan yang sudah ditampilkan di modul tersebut. Ya, tapi oke lah. Ya, tidak ada masalah, masih ada LK selanjutnya yang harus kita selesaikan. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 4? Terima kasih Pak Adri untuk kelompok 1. Ya, kita lihat lagi pekerjaannya kelompok 2 dan kelompok 4. Oh, itu Bu Juniarti sudah siap. Mohon Pak Adri bisa dikeluarkan dari ininya. Silakan Bu Juniarti. Oh, kayaknya banyak dimodifikasi ini dari SMA 1 Biau ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari SMA 1 Biau setelah berdiskusi menghasilkan seperti ini Pak. Jadi untuk nama modulnya, modul ajar biologi, kemudian penulisnya Anissa dan PASE. Temanya, mengapa keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar dunia. Komponen yang dimodifikasi, yang pertama adalah pengetahuan prasyaratnya, kemudian pertanyaan pemantik, langkah-langkah kegiatannya, dan asesmen. Nah, kenapa pengetahuan prasyarat? Karena pada pengetahuan prasyarat itu di modul yang sudah dibuat itu tidak terlalu singkat. Jadi harusnya itu dibuat lebih singkat, lebih spesifik agar memudahkan pengguna modul yang lainnya. Kemudian pada pertanyaan pemantik itu bagusnya disesuaikan dengan kekhasan daerah dan harus kontekstual. Demikian juga dengan langkah-langkah kegiatan. Langkah kegiatannya terlalu kaku, kurang spesifik, bagusnya disesuaikan dengan kondisi siswa di kelas. Jadi kalau misalnya keadaan kita kan ketika di kelas itu pasti dari kelas yang satu dengan kelas yang berikutnya itu ada perubahan karakteristik. Sehingga kalau kita buat sekaku itu maka kita akan kita harus sesuaikan dengan kondisi siswa ada di kelas. Kemudian asesmennya, kami melihat asesmen yang tersedia itu hanya dalam bentuk pilihan ganda. Jadi bagusnya itu disesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi kalau siswanya mungkin senangnya dengan lisan, kita berikan lisan. Siswa kita senangnya dengan esai, kita berikan soal esai. Kalau senang pilihan ganda, kita berikan dengan pilihan ganda. Atau mungkin kita menggunakan model lain seperti kuisis. Barangkali itu saja Pak untuk dari SMA 1 Biau. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Jadi
ini ada beberapa komponennya yang dimodifikasi ya. Jadi ada pengetahuan prasyaratnya, pertanyaan pemantik, langkah-langkah kegiatan, assessment. Memang kalau saya, Bapak Ibu sekalian, yang saya garis bawahi bahwa pertanyaan pemantik inilah yang menjadi pembeda dari setiap modul. Ya, karena ini terkait dengan bagaimana apa yang kita butuhkan dan apa yang menjadi langkah awal untuk memulai bahan ajar yang kita sudah siapkan di ini. Terus langkah-langkah kegiatan, ini assessment. Nah, betul yang Ibu bilang tadi bahwa jadi pilihan rata-rata asesmennya saya lihat itu pilihan ganda. Jadi memang kita harus sesuaikan dengan esai. Ya, apalagi kalau Ibu sudah menggunakan semacam aplikasi kayak Quizzes dan sebagainya, itu lebih menarik lagi sehingga bisa memberikan pemahaman dan ada variasi yang kita munculkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, dari teman-teman sekalian mungkin ada yang memberikan masukan dari kelompok 2 ya Bu ya? Halo. Kelompok 2 Pak, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Iya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Halo. Ya. Silakan. Silakan Ibu Nikmah, ada Ibu Nikmah. Ya. Ya, makasih Pak. Kami hanya menambahkan tadi di situ di asesmen memang perlu mau ditambahkan dengan soal mungkin uraian dan lain-lain, tapi dalam asesmen modul itu saya anggap sudah ada karena di dalam ada diskusi, terus ada rubrik penilaian. Di situ kan kita bisa memilih diantaranya mau kita pakai pilihan ganda atau kita mau pakai model diskusi. Jadi asesmennya dalam modul itu sudah ada diskusi. Diskusi pun di situ ada pun rubriknya, ada indikatornya, apa yang harus kita capai, apa harus kita nilai di dalam. Jadi bukan hanya pilihan ganda menurut saya di situ ada diskusi dan juga bisa menjadi tes uraian. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Nima. Jadi betul Bu, artinya begini, kita masing-masing menyesuaikan dengan karakteristik, seperti yang poin utamanya adalah masing-masing menyesuaikan dengan karakteristik siswa kita, apa yang dibutuhkan dan apa yang mudah kita lakukan dan mudah dipahami. Tapi hasilnya itu akan lebih baik. Mungkin begitu Bu Nima ya? Ya, Pak. Ya, artinya kita tinggal memilih, menyesuaikan apa yang cocok, apa yang pas, dan apa yang mudah diterima oleh siswa kita. Nah, karena semua tujuannya kan ke siswa, ya, ke murid. Oke, baik. Yang lainnya mungkin ada masukan, Bapak Ibu sekalian? Yang lainnya? Oke, bagaimana kelompok 4? Siap? Siap, Pak. Oke, baik. Ibu, terima kasih Ibu Juniarti dari kelompok 2. Terima kasih atas pemaparannya. Kita melihat lagi pekerjaan dari kelompok 2. Mohon izin Bu Juniarti menutup ininya, share screen-nya. Silakan Ibu Ramlan. Iya. Iya, tunggu. Ini saja langsung. Nah, baru. Ya, kita ambil yang lain. Kenapa keluar? Halo? Tes 1, 2, 3. Ya, oke Pak. Jelas, sangat jelas kedengaran. Dengar Pak? Dengar Pak, dengar. Sangat jelas.
Oke, Pak. Silakan, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kami kelompok 4. Ya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memaparkan hasil kerja LK 4 ruang kolaborasi. Ya. Perlu saya sampaikan sebelumnya untuk tugas modifikasi modul ajar ini, Pak, kami mengambil modul dari modul ajar yang berasal dari link, Pak. Link yang Bapak pernah kirim lalu di grup WA. Oke, Pak. Ya. Oke. Pertama, identitas modul, nama modul energi alternatif. Penulis modul Lia Laila Sarah. Fase E. Tema yaitu tentang pemanfaatan energi alternatif. Komponen yang dimodifikasi diantaranya yang pertama adalah identitas modul, yang kedua pemahaman prasyarat, pertanyaan pemantik, sarana prasarana, karakter peserta didik, dan materi ajar. Keterangan modifikasi yang pertama, sebagian identitas yang tidak penting kami hapus. Sebagai contoh di situ ada tertulis jumlah siswa pada identitas, itu kami hapus. Kemudian alokasi waktu dan jumlah pertemuan itu juga kami hapus. Selanjutnya penempatan pemahaman prasyarat. Seharusnya sebelum profil pelajar Pancasila dan tujuan pembelajaran. Artinya penempatan aja, Pak, ini. Penempatan untuk pemahaman prasyarat itu kami letakkan di bagian paling atas. Setelah itu profil pelajar Pancasila dan tujuan. Kemudian berikutnya yang dimodifikasi adalah setelah menggali pemahaman prasyarat, seharusnya kita memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu sebelum masuk pada pemahaman bermakna. Kemudian selanjutnya yang kami modifikasi adalah tentang sarana dan prasarana dan karakteristik peserta didik tidak perlu dimasukkan dalam modul ajar. Artinya ini perlu bisa dihilangkan, nah, tidak wajib dimasukkan dalam modul ajar. Kemudian berikutnya adalah tentang materi ajar tidak perlu dijabarkan secara menyeluruh dalam modul ajar. Artinya materi ini secukupnya saja yang kita perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, supaya modul ajar kita tidak terlalu panjang gitu. Selanjutnya bagian ini berisi modul ajar yang telah ditelaah dan dimodifikasi sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan karakteristik sekolah. Jadi untuk bagian nomor 2 ini, Pak, kami belum selesai kerjakan. Disusun secara menyeluruh sesuai dengan yang telah kami modifikasi berdasarkan pertanyaan nomor 1. Ya. Jadi intinya berdasarkan hasil identifikasi modul ajar di atas, secara umum modul ajar tersebut dapat diterapkan di sekolah kami, namun penyusunan modul ajar perlu disederhanakan sehingga modul ajar tidak terlalu tebal dan hanya memuat bagian-bagian yang penting saja. Jadi demikian hasil pekerjaan kelompok kami untuk sementara. Saran dan masukan sangat kami harapkan dari Bapak fasilitator dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari tugas kelompok 4 sangat luar biasa. Jadi di sini kalau kita sinkronkan dari 4 kelompok ini, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa kita sudah memahami di dalam bagaimana kita memodifikasi komponen
untuk modul ajar supaya lebih sederhana dan lebih efektif. Ya, dari apa yang sudah dikerjakan kelompok 4, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan ya, ini komponen yang dimodifikasi ada beberapa item, identifikasi modul, pemahaman prasyarat, pertanyaan pemantik, syarat dan prasarana, karakteristik peserta didik, dan materi ajar. Ya, jadi terkait dengan profil pelajar Pancasilanya Pak sudah memenuhi Pak ya? Sudah. Iya. Iya Pak, sudah memenuhi. Sudah memenuhi ya, karena itu harus ada tertuang di modul. Oke, kita melihat bahwa sebagian identitas yang tidak penting itu dihapus kalau penempatan pemahaman prasyarat harusnya sebelum profil pelajar Pancasila dan tujuan pembelajaran. Oke, jadi Bapak menyimpan pemahaman prasyaratnya itu Bapak siapkan di ini ya, sebelum profil pelajar Pancasila ya. Ya, jadi menjabarkan tujuan dan profil pelajar Pancasila, kita menjajaki atau mencari tahu pemahaman prasyarat yang seharusnya mereka ketahui sebelum mengikuti pembelajaran yang akan dilalui setelahnya. Oh ya, sangat setuju Bu bahwa bagaimana siswa kita ini membuka dulu pola pikir dan menyamakan persepsi kita bersama. Nah, makanya pertanyaan apa pemahaman prasyarat di sini Ibu masukkan di situ ya. Di apa namanya? Di sebelum profil pelajar Pancasila. Oke. Setelah menggali pemahaman prasyarat, maka seharusnya kita memberikan pertanyaan pemantik. Oke. Jadi penguatan dari pemahaman prasyarat ini itu lahir dari pertanyaan pemantik. Bapak begitu Ibu ya? Halo, begitu ya? Ya Ibu Ramla ya? Iya. Jadi setelah penguatan dari pemahaman prasyarat ini, itu lahir dari pertanyaan pemantik yang Ibu berikan. Oh tidak Pak. Jadi pemahaman prasyarat diberikan hanya untuk menggali kemampuan-kemampuan peserta didik yang seharusnya mereka miliki sebelum mempelajari materi yang baru. Nah, setelah itu dijabarkan tujuan dan profil pelajar Pancasilanya. Kemudian sebelum kita masuk ke tahapan kegiatan inti, maka sebelumnya kita memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik sehingga mereka bisa lebih termotivasi untuk mencari tahu atau lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di materi itu. Oh begitu ya, oke, baik sekali Bu. Ya. Masuk ke pemahaman makna kegiatan inti. Pemahaman makna di kegiatan inti. Oh ya, oke, baik sekali. Terus bagaimana dengan asesmennya, Bapak, Ibu? Ya, asesmennya tidak kami koreksi karena menurut kami asesmen yang disediakan dalam modul ajar ini sudah baik. Sudah baik ya. Oke, jadi asesmen yang coba Ibu buka. Banyak sekali. Iya, memang banyak sekali itu. Jadi ada juga nanti yang saya bagikan di grup itu sudah terbagi-bagi, tapi dia PJOK Pak. Jadi dia sudah terbagi-bagi per tema pelajaran. Nanti saya bagikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa pelajari juga. Ya, oke. Kayaknya panjang sekali ini Bu ininya. Ya, kayaknya modul ajar yang sudah lengkap 10 pertemuan. Ya, memang itu sudah, makanya sengaja saya bagikan kemarin Bapak Ibu sekalian supaya itu bisa jadi gambaran buat Bapak Ibu. Kayaknya apa yang ini, mudah-mudahan ini nanti yang saya bagikan ini bisa membuka pikiran Bapak Ibu sekalian juga. Ya, oke, enggak apa-apa, Ibu lewati saja. Yang pastinya ya, nanti kita lebih fokus dengan membuka referensi-referensi Bapak Ibu, karena kalau di sini kita terbatas dengan waktu. Ya.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Ramlan. Saya rasa apa yang kita sudah kerjakan di 4 kelompok itu sudah sangat baik. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya dan bagaimana kita belajar dan terus belajar untuk proses pengembangan yang kita miliki. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menampilkan materi kembali.